terima kasih Anda masih bersama kami di layar Demokrasi Radar. Tadi saya mau ke Kilanang terkait dengan dari 11 aspek, banyak sekali. Di Kota Tasikmalaya sendiri gitu. Karena kalau misalnya ngomongin soal budaya kan di Tasik namanya kota gitu sebenarnya gitu. Kota, dan kalau orang sepintas yang datang itu sisi kebudayaan itu sebenarnya udah agak hilang karena urban kan gitu, masyarakatnya gitu. Nah ini kan sebenarnya ada pekerjaan ketika Dewan Kebudayaan hadir itu sebenarnya sangat, saya kira benar-benar harus benar-benar bisa eksis gitu supaya meskipun disebutnya kota, masyarakatnya urban, termasuk daerah urban, tapi masyarakat juga dengan adanya Dewan Kebudayaan ini mereka juga merasa kami punya budaya gitu yang memang harus sama-sama dirawat. Seperti Pak Kilanang melihat permasalahan itu? Tadi sudah dibahas lah sama Pak Yod ya. Jadi betul, budaya itu kan ciri satu bangsa. Budaya juga aset bangsa kan. Nah, kalau budayanya hilang, ya mungkin negaranya pun kan akan tidak kondusif. Contoh lah, sebetulnya begini, kita sebetulnya permasalahannya kan di sini ada Dewan Kesenian yang sudah dilegalkan. Betul. Sementara kami menempuh, pun kami walaupun tidak dilegalkan tetap kami berjalan. Karena begini, kita berjalan eksis dari beberapa puluh tahun ke belakang itu modal sendiri atau tanpa kontribusi ya. Dengan berjalan kesadaran karena ini sifatnya itu kita merawat atau nggak memulai. Apalagi kalau ini pemerintah pinter ya, kalau pinter ini meramu ya, dijadikan satu barang ini kan untuk disuguhkan untuk dijual ke publik. Ini kan aset yang sangat luar biasa. Karena kalau dibandingkan, mohon maaf, Bali berapa ini kan, ini keseniannya. Di Sunda itu sangat banyak. Coba kalau pemerintah mau mempotensikan, mau bermitra, itu aset yang sangat luar biasa menurut kami. Makanya kami itu sebetulnya tidak memaksa. Tidak memaksa saya harus di SK, tidak. Walaupun kita tidak dilegalkan, kami tetap berjalan. Karena ini satu kewajiban gitu. Cuman kalau pemerintah ini kreatif ya, pemerintah itu istilahnya melihat sebagai potensi gitu ya. Ini potensi yang luar biasa ini. Ini aset. Bali saja ya yang tahu orang luar itu mana sih Indonesia yang tahunya Bali. Padahal kekayaan hasanah budayanya lebih kaya di Jawa Barat, khususnya di sini. Oke. Kang Haji, kalau misalkan mereka itu butuh pengakuan nih Kang Haji. Otomatis kan Kang Haji sebagai dewan ya harusnya mengarahkan nih kemana nanti mengkomunikasikan juga dengan bantuannya lah. Pemerintah. Seperti apa yang akan dilakukan? Ya begini Kang Helmi, budaya dan bahasa itu ciciren bangsa ya. Kalau itunya kuat, terpelihara, maju, itu bisa jadi orang menyebutnya itu negara maju. Di negara-negara maju, mau di Eropa, mau di Eropa Timur, semua peninggalan-peninggalan sejarah itu, baik perilaku orang, peninggalan dalam bentuk fisik, itu semuanya terpelihara. Dan itu menjadi bagian dari kekayaan yang tidak dipisahkan dan sekaligus menjadi daya tarik. Itu luar biasa. Di kita sesungguhnya tidak kalah dengan negara-negara orang. Hanya tinggal ada kemauan politik saja dari pemerintahnya, dari legislatifnya, dari masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memelihara, untuk mengembangkan budaya itu. Nah, apa susahnya sih kalau masyarakat yang berkecimpung sebagai aktivis di bidang kebudayaan ingin sebuah pengakuan, kan tidak salah. Tapi sebenarnya kalau mereka pengen pengakuan bukan suatu hal yang ini kan sangat bisa direlasikan secara regulasi dan aturan. Tidak harus menjadi sebuah kesulitan. Nah, jadi tidak perlu mempertimbangkan lama-lama lah, karena tinggal kemauan politik saja.
mau dalam bentuk sementara ini surat keputusan bupati, wali kota, gubernur, nanti ditingkatkan menjadi peraturan daerah gitu, dan seterusnya. Agar apa? Agar nanti ada korelasinya dengan program-program kebijakan pemerintah gitu. Karena saya katakan bahwa masyarakat harus pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat budaya ini gitu ya. Sehingga apa yang menjadi kebutuhannya bisa kita fasilitasi. Bukankah pemerintah provinsi kan sudah membangun gedung kreatif center ya. Itu adalah bagian upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat kota untuk berkreasi, menciptakan sesuatu, mengembangkan sesuatu yang bisa lebih bermanfaat dan menimbulkan keuntungan-keuntungan ekonomis. Gini, Tasik itu kan sudah ke Sohor, sudah go internasional. Bordernya, Kelom Gelis, batik, payung gelis. Tapi begitu saya turun ke tengah-tengah masyarakat, saya tanya ke Pak Hajinya, Pak Haji, ini sudah lama, sudah berapa lama mengurus itu? Udah lama. Terus siapa penerusnya? Nggak ada. Kalau Abdi, Pak Haji meninggal, susah penerusnya. Ya? Karena anak-anak Pak Haji ini tidak mau lagi melanjutkan ngurus kolom gelis, ngurus payung, ngurus bordel. Dia maunya studi ke kota, jadi sarjana, jadi dokter, jadi insinyur, dan tidak mau. Ini kan sungguh kerugian yang sangat besar. Ya, kekayaan seni budaya yang dimiliki, yang sesungguhnya punya potensi untuk dipelihara, untuk dikembangkan, dan dijual, memberikan nilai ekonomi, dibiarkan begitu saja. Kan ini sebuah persoalan yang harus mendapat perhatian serius. Sekarang ada para aktivis budaya ingin diakui lah, mendapat tempat secara legalitas. Saya kira tidak terlalu sulit ya pemerintah untuk memberikan legalitas itu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Iya, dan sebenarnya bukan hal yang dari sisi regulasi, aturan segala macam. Ini mah nggak ribet lah ya. Enggak lah. Iya, kalau misalnya nanti dibentuk sebuah event misalnya, karena seperti kalau kita lihat kan Dewan Kesenian itu per tahun mereka bikin event dengan nama-nama, dan mereka kalau ya itu tadi sebenarnya kelebihan ketika sudah diakui legal itu tentu punya anggaran yang bisa dikelola setiap tahunnya gitu. Nah kalau misalnya di salah satu kira-kira bisa jadi berapa event sih sisi dari kebudayaan sendiri gitu ketika memang nanti misalnya sudah pada akhirnya misalnya disahkan atau misalnya punya legalitas, kira-kira ada event apa saja yang bisa setahun itu bisa jadi event budaya itu bisa apa aja kira-kira? Ya, makasih. Jadi udah dikonsep dan udah dimusyawarahkan tentang kalau misalkan Dewan Kebudayaan itu terbentuk dan juga udah disahkan oleh pemerintah. Mungkin kita juga kasih masukan juga kepada terkait gitu kan tentang kebudayaan yang ada di Kota Tasikmalaya itu banyak sebenarnya. Cuma nanti kita dipilih-pilih supaya jangan terlalu banyak, tapi untuk semua gitu kan ya. Misalkan ada dari satu tahun itu ada 4 acara aja ya, misalkan atau 5 acara, tapi yang besar gitu kan. Gitu. Ya kalau yang kecil-kecil mah itu mah ya itu mah biasa lah. Gitu kan. Tapi kalau untuk dari kepemerintahan khususnya gitu kan nanti untuk dari Dewan Kebudayaan gitu kan. Aki seperti itu. Yang udah masuk memang baru 2 gitu kan ya. Yang udah masuk baru 2 dan udah diobrolkan dengan kepala dinas juga udah gitu kan, sangat setuju gitu. Dan yang mungkin yang 3-nya itu baru musyawarah gitu kan tentang yang ada di Tasikmalaya itu kan banyak lah gitu ya. Tentang seperti begini aja, Tasikmalaya punya tempat yang namanya nama. Apa? Yang namanya nama misalkan di sini Jalan Hajat Mustafa. Oh iya. Jalan yang ini jalan apa ya namanya? SL Tobing. SL Tobing itu yang perlu kita makna, yang harus kita dibukukan. Gitu. Apakah dari pemerintahan sudah ada seperti itu? Oke. Saya ingin seperti itu. Itu nama Kota Tasikmalaya itu banyak sejarah. Ya,
Di mana di titik-titik mana itu banyak sejarah. Kenapa itu nama Hajat Mustafa itu ada sejarahnya. Museum budaya ya. Museumnya aja nggak ada. Museum budaya. Makanya Aki udah ngobrol sama kepala dinas pun juga bahwa di belakang gedung kesenian yang ada di Dadaha itu akan menjadi tempat acara-acara budaya setiap minggu. Jadi jangan sampai masyarakat budaya masyarakat umum melihatnya cuma senam aja. Itu baru keinginan. Nah, itu baru keinginan gitu ya. Jadi di sana ada permainan-permainan anak yang dahulu gitu kan. Dan juga ada pingin seperti di situ ada Jongleng ya, gatrik gitu. Itu akan di mungkin Lestarikan. Melalui event-event yang segala seni kan nanti akan dengan orang kesenian juga. Pencaksilat, Jaipong, Karinding, Tarawangsa, dan juga yang lainnya gitu kan. Kilanang, berarti kalau saat ini ketika event-event atau kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Kebudayaan itu anggarannya swadaya atau sendiri-sendiri atau dari mana tuh? Itu swadaya. Swadaya ke rekan-rekan. Jadi tidak ada istilahnya tidak ada bantuan dari pihak manapun. Pure kita yang melaksanakan lalu mengkondisikan. Ya terkait tadi ya tentang event apa gitu. Sebetulnya tinggal pandai-pandainya ini promosi pemerintah. Jadi kami melengkapi gitu. Misal semacam contoh Kampung Truyan ya. Itu kan Di Bali ya. makam kan. Oh kenapa bisa dijual? Itu kan pinter pemerintah. Pemerintah daerahnya pinter mengemas gitu. Memarketnya tuh pinter. Sedangkan di sini tuh sangat banyak. Jadi kembali lagi lah. Kita istilahnya para pelaku ya yang dibilang relawan cuma ingin bermitra. Apalagi kalau dilegalkan ya. Mang, lebih nambah ini. nih. Gimana, Ji? Kak Kilanang. Iya. Waktu saya masih jadi karyawan suatu departemen pariwisata, saya pernah mendorong kait festival. Festival layang-layang yang sebelumnya belum ada. Iya. Waktu itu pertama saya ngadakan di Pangandaran. Sekarang menyebar kemana-mana. Hampir daerah Luar biasa kan itu. Luar biasa. Itu berbudayanya. main layang-layang kan permainan tradisional. Tapi ternyata setelah kita mengenal festival layang-layang itu, pesertanya dari berbagai belahan dunia, layang-layang itu macam-macam itu. Ada yang kayak roket saja, wah macam-macam. Iya, udah modern. Ya, itu kan sebuah Penyajian. apa itu? Penampilan, pengemasan, dan itu bisa dijual sesungguhnya. Sangat banyak. Sangat banyak. Ya, di Tasik juga yang paling misalnya yang cagar budaya itu kayak misalnya di Indiang ada situ Linggayoni. Kalau misalkan yang situ gede juga yang Prabu Dilaya. Nggak kehitung lah. Asli. Ya, itu harus dipelihara. Diinventarisir, dipelihara, punya konsep pengembangan seperti apa. Soal kebutuhan biaya pembangunan kan bisa kita pikirkan bersama-sama lah gitu. Namun pemerintah Kota Tasik tidak punya, ya minta bantuan ke pemerintah provinsi, ke pusat, tidak mengundang masyarakat-masyarakat yang memang sudah dianggap mampu di Tasikmalaya untuk berpartisipasi. Sebetulnya bisa. Kilanang, closing statement terakhir singkat aja apa barangkali yang ingin disampaikan atau misalnya kalaupun nanti Dewan Kebudayaan sudah terbentuk, apa yang Anda akan lakukan? Silakan. Ya harapan kami ya mudah-mudahan atau mugia ya pemerintah menyadari kehadiran kami itu sebetulnya sangat membantu kinerja mereka ya. Jadi kami sebetulnya belum berbicara angka dan tidak munafik. Ya. Tapi harapan kami diakui lah gitu. Apalagi kalau kita bisa menjadikan mitra kan. Itu sebetulnya aset buat pemerintah. Kehadiran kita itu insya Allah jadi aset. Dampaknya banyak ya. Dampaknya sangat banyak ya. Ekonomi macam. kreatif dan sebagainya. Destinasi wisata juga bisa dibantu oleh relawan kami. Banyak lah seni-seni. Ki Sanca, apa terakhir yang ingin Anda sampaikan? Yang tadi disambung dengan
pembahasan yang Pak Yod minta suara. jadi begini, tentang situs-situs ya yang memang harus dirawat. Memang itu sebenarnya kita Aki dan lain-lain itu sebenarnya yang Foxy yang 11 aset itu udah saya kerjakan. Udah saya kerjakan gitu kan. Udah saya kerjakan itu. Jadi banyak situs-situs yang ini harus dirawat, makamnya begini ya. Tempatnya medannya seperti ini ya, memang harus kita perbaiki. Itu satu. Itu mungkin harus ada dukungan dari pemerintah. Gitu. Jadi di Tasik itu yang tadi bilang sama Helmi itu banyak Helmi. Jangan sampai Kak, makam sejarah, makam pahlawan kita itu jadi kandang ayam. Padahal di situ ada nilai nilai budaya, nilai sejarah. Itu jangan sampai ada sejarah diobrolkan, ada Cai Karomah yang ada di kota Tasikmalaya bau ciki ihungkul. Karena ayah di pendopo. Oh iya betul. Karena tidak terawat itu ya. Itu padahal dulunya itu adalah tempat mandi Kanjeng Dalam semua. Kenapa di situ jadi sekarang menjadi tidak terawat gitu kan? Dewan Kebudayaan punya data-data itu ya? Itu. Oke. Insya Allah, dan bukan hanya itu aja. Tentang yang tadi di Dadaha. Semakin digali mungkin barangkali bahkan semakin banyak. Banyak. Di Dadaha pun juga ada yang juga jaga raksa yang di atas kan. Itu ada makomnya di situ yang perlu kita rawat. Pusir Parahyangan. Pusir Parahyangan lah banyak. Oke. Itu. Jadi sebenarnya secara pribadi saya tidak mau jadi Dewan Kebudayaan karena banyak sekali itu PR-nya yang harus kerjakan. Tapi kalau kita itu tidak mampu, kalau sendiri tidak mampu, tapi kalau kita bareng-bareng, insya Allah. Kalau kita dengan ada kekompakan dan kebersamaan semua dari pemerintah dan dari masyarakat budaya, masyarakat umum dan yang lainnya, insya Allah akan maju. Gimana Kang? Terakhir, barangkali tadi sudah kita cukup panjang lebar kita bahas. Ya, saya mengapresiasi dan perlu adanya kehadiran pemerintah di situ, baik memberikan legitimasi terhadap perhimpunan ini, badan ini, dan tentu lebih jauh lagi ada kemauan politik untuk menginventarisir, memelihara dan mengembangkan potensi kebudayaan ini agar memang memberikan nilai terhadap kehidupan manusia. Tapi yang harus dijaga juga setelah diinventarisir, dipelihara, dikembangkan, tidak boleh dipergunakan untuk sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Ya, tidak boleh itu. Nanti akan berbahaya. Semata-mata bahwa kita cinta, semakin memelihara potensi budaya yang ada, maka kita akan semakin meningkatkan kecintaan kita kepada tanah air. Ya. Kalau saya orang Republik Indonesia cinta ke Republik, orang Jawa Barat cinta ke Jawa Barat, saya orang Tasik cinta kepada Tasikmalaya. Tidak ada sejengkal tanah pun atau potensi apapun yang tidak dimanfaatkan oleh kita. Sepanjang itu bisa, kenapa tidak? Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman saya juga di anggota legislatif, baik di kota maupun di provinsi, untuk sama-sama memperhatikan ini dan memberikan dukungan ini lewat ikhtiar kita sebagai anggota dewan sesuai dengan tugas dan fungsi anggota dewan. Ya, baik, pemirsa, itu tadi pembahasan kita. Sebenarnya kita juga tadi mengundang dari pihak Dispora Budpar sebagai mitra atau leading sektor pemerintahan, cuma karena memang kurang memungkinkan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dengan pembahasan dan progres terkait dengan bagaimana aspirasi dari rekan-rekan pegiat kebudayaan untuk bisa disahkan gitu ya menjadi Dewan Kebudayaan Kota Tasikmalaya. Sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.